Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat yang beriman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Mempersembahkan waktu malam untuk beribadah adalah salah satu praktik penting dalam agama Islam. Salat tahajud yang dilakukan di tengah malam merupakan kesempatan yang istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam menjalankan ibadah ini terdapat hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan, termasuk dalam hal berpakaian. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pedoman yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara berpakaian dalam ibadah. Dalam konteks ini, terdapat pakaian-pakaian yang sebaiknya dihindari saat melaksanakan salat tahajud agar ibadah kita lebih khusyuk dan terjaga dari hal-hal yang tidak pantas. Berikut adalah 10 pakaian yang dilarang dipakai saat melaksanakan salat tahajud. Namun sebelumnya sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang pertama adalah pakaian mewah. Memang seringkali menjadi godaan bagi banyak orang, tetapi dalam konteks ibadah Islam menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan. Nabi Muhammad sendiri telah memberikan peringatan keras terhadap kesombongan dalam berpakaian, menyadarkan umatnya akan bahayanya. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau dengan tegas mengingatkan agar umatnya tidak terjerumus dalam kemewahan yang berlebihan. Kesederhanaan dalam berpakaian bukanlah sekadar tuntutan kosmetik, melainkan bagian integral dari ibadah. Ulama-ulama Islam juga sepakat bahwa memakai pakaian mewah saat beribadah dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kedudukan. Oleh karena itu, maka memilih pakaian yang sederhana dan tidak mencolok saat melaksanakan sholat tahajud adalah wujud penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual serta kepatuhan kepada ajaran Islam. Yang kedua adalah pakaian sutra. Seringkali dianggap pakaian lambang kemewahan yang rentan memicu kesombongan. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang penggunaan sutra bagi kaum pria, mengingatkan umatnya tentang pentingnya kesederhanaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjadi bukti nyata akan hal ini. Pemakaian sutra oleh laki-laki dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai kesederhanaan. Ulama-ulama Islam sepakat bahwa menjaga kesederhanaan dalam berpakaian, terutama saat beribadah, adalah suatu keharusan. Kesombongan yang menjadi timbul akibat pemakaian sutra dapat mengganggu konsentrasi dan khusyuk dalam ibadah. Larangan ini tidak hanya berkaitan dengan sifat materialistiknya, tetapi juga mencerminkan pentingnya menjaga hati yang rendah hati dan penuh kesederhanaan saat beribadah, sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan. Yang ketiga adalah pemilihan aksesoris. Yang diragukan kesuciannya juga menjadi perhatian penting dalam ibadah salat tahajud. Beberapa aksesoris seperti dompet atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit binatang dapat menimbulkan keraguan terhadap kesuciannya, terutama jika bahan tersebut berasal dari kulit hewan yang tidak diizinkan dalam Islam, seperti kulit babi atau kulit ular. Kesadaran akan kesucian dalam ibadah menjadi kunci utama, karena penggunaan aksesoris yang diragukan kesuciannya dapat mengganggu konsentrasi dalam ibadah. Dewan Fikih Malaysia melalui fatwa mereka menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam memastikan kesucian barang-barang kulit yang digunakan dalam saat sholat. Ulama-ulama juga sepakat bahwa lebih baik untuk menghindari penggunaan aksesoris yang kesuciannya diragukan demi menjaga kesucian ibadah. Dalam konteks ini,
Kesadaran terhadap kesucian menjadi aspek penting dalam setiap tahapan ibadah, termasuk dalam pemilihan aksesoris yang digunakan saat melaksanakan sholat. Yang keempat adalah memahami larangan terkait pemilihan pakaian yang layak untuk ibadah salat tahajud, juga mencakup pemahaman terhadap pakaian yang sifat najis atau kesuciannya diragukan, mengenakan pakaian yang tercemar najis atau memiliki keraguan atas kesuciannya, seperti pakaian yang biasa dipakai kerja atau perjalanan yang diragukan dapat mengganggu konsentrasi dan khusyuk dalam ibadah. Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta menyatakan lebih baik bagi seseorang untuk tidak salat dalam jubah yang najis. Para ulama sepakat bahwa menjaga kesucian pakaian merupakan bagian integral dari menjaga kesucian ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, jika terdapat keraguan akan kesucian pakaian yang akan dipakai untuk sholat tahajud, disarankan untuk memilih pakaian yang pasti bersih dan tidak diragukan kesuciannya. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam setiap tahapan ibadah, termasuk dalam pemilihan pakaian untuk sholat tahajud. Yang kelima adalah pemakaian pakaian yang terlalu ketat dapat berdampak serius pada ibadah salat tahajud karena dapat mengganggu gerakan tubuh dan mengurangi khusyuk. Lembaga Fatwa Mesir dengan tegas menegaskan pentingnya menggunakan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam serta menjauhkan diri dari pakaian yang terlalu menyempit yang dapat menghambat gerakan tubuh saat beribadah. Pendapat ulama-ulama Islam yang menguatkan hal ini menekankan bahwa memilih pakaian yang longgar dan tidak mengganggu gerakan tubuh saat salat adalah suatu keharusan. Kualitas dan konsentrasi dalam ibadah seseorang sangat tergantung pada seberapa nyaman atau bebas bergerak pakaian yang dikenakan, sehingga pemilihan pakaian yang tepat merupakan aspek penting dalam menjalankan ibadah salat tahajud. Yang keenam, dalam konteks pemilihan pakaian untuk ibadah salat tahajud, penting untuk memperhatikan preferensi Nabi Muhammad terhadap warna-warna tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Riwayat tersebut mengidentifikasikan bahwa Nabi Muhammad tidak menyukai penggunaan pakaian berwarna merah, kuning, dan jingga. Ini relevan karena Nabi Muhammad adalah teladan bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berpakaian. Para ulama menjelaskan bahwa memakai pakaian dengan warna yang disukai oleh Nabi Muhammad bukan hanya sekedar meniru, tetapi juga mencerminkan kesopanan dan keteladanan dalam bermusana. Oleh karena itu, dalam memilih pakaian untuk salat tahajud disarankan untuk memperhatikan larangan ini, serta berupaya meneladani ajaran dan sikap yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh, dalam konteks pemakaian pakaian yang berbau tidak sedap saat melaksanakan sholat tahajud, penting bagi seorang muslim untuk memperhatikan kebersihan dan aroma dari pakaian yang dikenakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan umatnya untuk menggunakan wewangian yang harum. Hal ini menegaskan pentingnya aroma yang menyenangkan dalam ibadah, termasuk dalam sholat. Para ulama juga sepakat bahwa memilih pakaian yang bersih dan beraroma menyenangkan adalah cara untuk menjaga konsentrasi dalam ibadah, sesuai dengan nilai-nilai kesucian dan kebersihan yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, dalam melaksanakan salat tahajud, seorang muslim sebaiknya memastikan bahwa pakaian yang digunakan tidak hanya bersih secara fisik saja, tetapi juga memiliki aroma yang menyenangkan agar dapat mencapai konsentrasi yang maksimal dalam beribadah. Yang kedelapan adalah dalam konteks pemilihan pakaian yang layak untuk salat tahajud, penting untuk memperhatikan asal-usul harta yang digunakan untuk membelinya. Membeli pakaian dengan uang yang diperoleh dari sumber yang haram atau tidak halal merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan dan kebersihan dalam segala aspek kehidupan.
Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dengan tegas menyatakan, "Dan janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim-hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui ayat ini menegaskan larangan Allah terhadap penggunaan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal." Ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa memakai pakaian yang dibeli dengan uang haram dapat memengaruhi kesucian ibadah seseorang, karena unsur keharaman pada asal-usul harta tersebut dapat mencemarkan spiritualitas dan kesucian ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, kesadaran akan asal-usul harta yang digunakan untuk membeli pakaian menjadi sangatlah penting dalam menjamin kesucian dan kualitas ibadah salat tahajud. Yang kesembilan, dalam konteks pakaian yang terkena najis, penting untuk memperhatikan bahwa pakaian yang berkontaminasi bahan najis dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan dalam ibadah salat tahajud ini. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kesucian dan kebersihan sebagai bagian integral dari ibadah, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan salat dalam keadaan mengenakan pakaian yang terkena najis. Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kesucian pakaian sebagai bagian dari menjaga kesucian dan konsentrasi dalam ibadah. Meskipun salat tahajud hanyalah ibadah sunnah, ulama-ulama besar sepakat bahwa salah satu syarat sahnya ibadah salat adalah menggunakan pakaian yang bersih dan tidak terkena najis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap larangan ini akan membantu umat muslim untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kesucian dalam menjalankan ibadah salat tahajud. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah tidak memakai pakaian atau telanjang dada, dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan melanggar adab ibadah yang mencerminkan pentingnya menghormati tempat ibadah dan kesucian ritual. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah diterima salat dari seseorang yang tidak mengenakan pakaian." Penegasan ini memperkuat perlunya berpakaian yang layak dalam menjalankan salat. Ulama-ulama sepakat bahwa memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai integral dari menjaga adab dalam ibadah. Mengingat pakaian yang sopan dan sesuai dengan aturan merupakan wujud penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperhatikan kesungguhan dalam menjalankan perintahnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.